Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung kembali di program yang diselenggarakan oleh Masjid At-Thohir Los Angeles. Kali ini kita akan menyimak materi yang akan disampaikan online bersama Ibu Ustazah Syafura Agustina yang kita kenal dengan nama panggilannya Bu Dedeh Agustina. Saat ini hari Minggu pukul 5.30 sore waktu Amerika bagian Barat atau hari Senin pukul 7.30 pagi waktu Indonesia. Bagi yang belum mengenal Bu Dede, beliau Ustazah Indonesia yang tinggal di Maryland, Amerika. Pendidikan beliau dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo. Aktivitas beliau adalah konsultan fikih dan keluarga di Rifku, Jakarta. Pengisi acara kajian di berbagai kantor di Jakarta dari tahun 2006 sampai 2014. Di Aceh, beliau adalah Ketua Rumah Keluarga Indonesia Aceh, konsultan fikih dan keluarga di RKI, pengajar agama Islam di Fakultas Unsia, narasumber di Radio Sulawet, Serambi Indonesia, dan RRI Banda Aceh. Dan dari tahun 2016 sampai sekarang, beliau adalah pengajar di berbagai komunitas di Amerika, konsultan fikih dan keluarga di Imam Center. Dan begitu sekian perkenalan dari kami. Alhamdulillah Ustazah Dede sudah hadir. Baiklah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat kita bersihkan hati kita supaya mudah memahami ilmu ini. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya saya mau menyapa lagi nih Ustazah Dede. Bagaimana Bu persiapan Ramadan di Maryland? Alhamdulillah hari ini kita ketemu darat ya, meskipun nggak banyak ya, tapi insya Allah bisa maaf-maafan lah dengan jarak jauh, tetap social distancing. Alhamdulillah bisa ada Alhamdulillah. kesempatan silaturahmi. Sama dengan kita nih Bu, Betul. walaupun di beda state bisa silaturahmi online. Baik, Amin. silakan Ibu bisa dimulai dengan materi yang akan disampaikan adalah fikih darah wanita sesi 2. 2 minggu yang lalu kita sudah yang sesi pertama ya Bu ya, yang membahas Haid. tentang haid, nifas, dan istihadoh. Sekarang silakan Ustazah dilanjutkan materinya. Saya Apa boleh mau? dijadiin co-host ya. Baik, saya jadikan co-host. Ya, silakan Ustazah. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi suratul Al-Baqarah ayat mi'atain isna wa ishrin, di ayat 222 surat Al-Baqarah ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil mahid qul huwa adza fa'tajilu nisa'akum fil mahid. Ya, ibu-ibu semua ya, mungkin ada yang mendengarkan dari perjalanan, katanya habis ada rihlah ya di At-Thohir ya, nggak apa-apa, mungkin ada yang mendengarkan lewat lewat Handphonenya, ya, lewat lewat handphone atau handphone lewat ya. rekaman gitu ya, lewat Ya. rekaman. Tapi saya yang lewat rekaman mungkin nggak bisa bertanya kalau ada yang nggak paham. Tapi insya Allah saya bersedia kalau memang ibu-ibu mau bertanya, silahkan di WhatsApp ke saya insya Allah ya, atau di messenger ya, Facebook Messenger insya Allah. Pekan lalu atau 2 pekan yang lalu ya, kita membahas tentang haid. Ya, ini insya Allah ada 4 bahasan kita: haid, istihadah, nifas, dan mutahhairah. Kita sekarang sudah selesai untuk masalah haid. Sekarang kita masuk ke dalam istihadah, gitu ya. Jadi saya ulang sedikit ya, kalau haid kemarin definisinya itu darah yang keluar dari vagina wanita dalam keadaan sehat dan pada waktu yang sudah tertentu, gitu ya. Nah, tapi kalau istihadah adalah darah yang keluar dari vagina wanita bukan dalam waktu haid yang biasa. Bukan dalam waktu haid yang biasa. Itu disebut istihadah. Jadi misalnya kita biasanya 7 hari, tiba-tiba kita 10 hari. Maka 3 hari itu haid.
Meskipun dalam fikih Syafi'i haid maksimal haid seorang wanita itu 15 hari, tetapi tetap untuk menentukan dia istihadah atau tidak itu dilihat daripada kebiasaannya. Jika dari sejak gadis, maksudnya dari sejak pertama kali dapat haid, itu dia selalu 7, nggak pernah 9, nggak pernah 10, pokoknya selalu 7, 7, 6 atau kayak seperti itu ya, 6, 7, 8 lah seperti itu. Tapi tiba-tiba ini dia sampai 12 hari. Makanya ya yang keempat hari itu atau yang 5 hari itu adalah istihadah. Gitu. Ya, jadi karena dia bukan berada di waktu haid yang biasanya untuk bulan ini. Tapi bila bulan depan dia 10 hari lagi atau 12 hari, misalnya 12 lah ya, kita nggak ganti-ganti biar Ibu nggak bingung. Misalnya dia 12 hari lagi, maka haid dia menjadi 12 hari. Sebab kemarin bulan lalu dia 12 hari. Jadi yang 12 hari di bulan berikutnya itu tidak dihitung istihadah, tapi dihitung haid. Tapi bulan yang sebelumnya itu dihitung istihadah. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi sebelumnya, gitu. Ya, bukan waktu haid yang biasa. Tapi bulan berikutnya itu karena bulan kemarin sudah 12 hari, ya maka bulan sekarang 12 hari itu sudah darah haid. Gitu. Nah kemudian wanita istihadah dihukumkan sebagai wanita suci. Artinya, jadi misalnya dia haidnya biasanya 7 hari. Terus sekarang ini dia haidnya sampai 10 hari. Maka yang 3 hari itu dia dianggap istihadah. Gimana caranya? Ketika dia masih ada keluar darah pada saat hari ke-7 asar, ya, hari ke-7 asar itu masih keluar darah, maka maghribnya itu udah harus mandi untuk sholat maghrib. Karena dalam Islam hari itu dimulai dari maghrib. Ya, hari itu dimulai dari maghrib. Contohnya kita dimulai hitung 1 Ramadan itu kapan? Besok. Besok pada saat maghrib gitu ya, udah mulai sholat tarawih kan, malam Selasa itu kita udah sholat tarawih. Kalau di sini di kami nggak tahu kalau di At-Thahir kapan ya. Nah jadi dihitungnya dari maghrib itu. Kalau memang masih keluar darah maka maghribnya sudah harus mandi dan dia langsung sholat. Gimana cara sholatnya ya? Cara sholatnya seperti sholat biasa, hanya saja nah ini wanita istihadah tidak wajib mandi setiap mau sholat, hanya memperbaharui wudhu. Maksudnya dia hanya mandi sekali. Jadi pada hari dia biasanya 7 misalnya. Jadi pada hari ke-7 dia mandi. Ya, pada hari ke-7 dia mandi. Nah, kemudian itu kan mau sholat maghrib ya. Nanti mau sholat isya ya nggak perlu mandi lagi, tapi dia hanya berwudhu saja. Gitu. Nah, wudhunya ini harus ya pas sudah azan. Jadi jangan sebelum azan. Dan dia tidak boleh 1 wudhu untuk 2 kali sholat. Contoh misalnya dia berwudhu di maghrib, terus nggak kentut gitu ya, nggak batah ya, maka pas sholat isya dia tetap harus wudhu. Kenapa? Karena ditakutkan ada darah yang keluar gitu. Ya, jadi meskipun ada darah keluar itu tidak wajib mandi, hanya saja jadi batal wudhunya. Tapi kalau keluarnya itu lagi sholat nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, lanjut aja gitu. Ya, kalau lagi sholat nggak keluar darahnya banyak gitu, nggak apa-apa. Kerasa gitu, keluar gitu, nggak apa-apa. Lanjut aja, itu nggak membatalkan. Ya, tapi kalau lagi tidak sholat, bagusnya dia memperbaharui wudhu. Bukan karena darah istihadah itu batal wudhu, tapi maaf saya ralat yang tadi saya bilang ya. Tapi hanya saja lebih baik setiap mau sholat, ya setelah azan, dia membersihkan dulu. Baik itu membersihkan bagian bawahnya ya, terus mengganti pakaian dalamnya, kemudian dia berwudu. Selalu itu. Kalau nanti habis berwudu ternyata keluar lagi nggak apa-apa, lanjut aja sholat. Ya. Kemudian wanita istihadah boleh jadi imam. Ya, misalnya ternyata yang istihadah ini hafizah misalnya, penghafal Quran. Terus nggak ada lagi ibu-ibu yang lain, ya nggak ada lagi ibu-ibu lain yang bisa jadi imam, gitu ya. Kalau maksudnya nggak ada yang bisa lah, bukan karena bacaan Qurannya tuh
ya berantakan lah, ya benar-benar kategori berantakan, bukan berarti levelnya level hafizah, bukan, tapi memang benar-benar nggak bisa. Nah, maka dia boleh jadi imam gitu. Tapi kalau ada yang lebih suci, ya maka lebih bagus wanita suci yang jadi imam. Ini kalau semuanya perempuan ya, kalau semuanya perempuan. Nah, terus istihadoh ada 3 golongan. Ya, golongan di istihadoh itu ada 3. Yang pertama, wanita yang bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Jadi misalnya gini, dia haid 10 hari. Ya, dia haid 10 hari. Biasanya 7 hari. Ya, berarti kan 3 hari istihadah ya. Tapi dia lihat hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, dia tahu nih bedain mana darah haid, mana yang bukan. Ternyata pada hari ke-9, ke-10, 8, 9, 10 dia tahu, oh ini kayak darah haid nih, bener-bener kayak darah haid, baunya semuanya, ya udah dia bisa ambil keyakinan bulan itu dia istihadah. Meskipun tadi di atas saya bilang bulan itu dia istihadah, tapi bulan berikutnya dia nggak istihadah gitu. Tapi karena dia bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan, pas dilihat hari ke-8, 9, 10 ini benar-benar kayak darah haid, maka dia bukan istihadah. Jadi dia haid. Jadi dia haid. Maaf, saya kelibet-libet nih ngomongnya. Kalau ibu-ibu bingung nanti boleh tanya ya. Kalau saya berlibet-libet jadi bingungin ibu ya. Jadi kalau dia tahu itu bukan darah, kalau dia tahu itu memang darah haid, ya udah dia yakin bahwasanya dia haid. Ya. Kemudian yang golongan kedua adalah wanita yang punya masa haid tertentu. Nah ini yang tadi saya bilang ya, diambil dari masa haid biasanya. Jika biasanya dia 7 hari, tapi tiba-tiba bulan ini ya dia 10 hari, maka yang 3 hari itu istihadah. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa kayak yang pertama, nggak bisa membedakan tuh mana yang darah haid, mana yang bukan. Saya termasuk yang nggak bisa. Mungkin ada ibu-ibu yang kenal dokter Rina, Edvarina Edward yang di Texas, dokter ya, dia bisa bedain. Kata beliau ya, waktu saya pernah ngisi seperti ini dengan dia bilang beliau bisa membedakan. Maka kalau dia bisa membedakan, dia ambil yang pertama. Tapi kalau kayak saya nggak bisa membedakan mana darah haid, mana darah yang bukan, maka saya ambil dari masa haid biasanya. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, wanita yang tidak punya masa haid tertentu. Contoh, bulan ini, bulan Januari 8 hari haidnya, bulan Februari 10 hari, bulan Maret 13 hari, bulan April 7 hari. Nah, kemudian pada bulan Mei dia haid sampai hari ke-15 haidnya masih aja keluar. Darah tuh masih keluar gitu. Karena dia nggak punya masa haid tertentu kan, kadang 7, kadang 9, kadang 12 gitu nggak punya. Maka dia ambil waktu haid terlama, yaitu pendapat Imam Syafi'i 15 hari. Jika setelah 15 hari, maka hari ke-16-nya maghrib dia harus mandi. Ya, harus mandi dalam arti kata mulai hari ke-16 dia sudah istihadah itu. Oke, nanti kalau nggak paham bisa kita tanya ya. Itu mengenai istihadah. Dan orang yang istihadah itu dihukumkan sebagai wanita yang suci. Artinya ya apa yang dilakukan oleh wanita suci ya dia boleh lakukan. Contoh, dia boleh baca Quran. Kalau yang pakai pendapat kan kemarin saya sudah ada 3 pendapat gitu. Misalnya dia mengambil pendapat yang kalau haid nggak boleh baca dan nggak boleh pegang. Misal gitu ya. Ada yang berpendapat seperti ngambil pendapat itu, maka kalau dia istihadah ya dia seperti wanita suci. Bahkan dia boleh berhubungan dengan suami meskipun ada darah. Cuman masalahnya suaminya mau apa enggak gitu. Ya, ada darah masih dikerjain juga gitu. Tapi boleh nggak boleh, itu bukan dosa besar. Gitu, ya boleh seperti itu ya. Terus dia juga boleh berdiam di masjid, terus dia juga boleh tawaf, dia juga boleh sholat, dia boleh puasa dan lain sebagainya. Jadi hukum orang yang istihadah itu seperti hukum wanita yang suci. Ini masalah tentang istihadah ya. Oke, kalau ibu-ibu ada yang pingin nanya silakan dicatat dulu tapi jangan diutarain, kita takutnya terlewat nih ya.
kalau udah dikumpulin semua nanti tadi mau nanya apa lah gitu. Silakan dicatat ya. Atau kita tanya dulu boleh nggak? Atau gimana nih? Gimana Mbak? Siapa? Lupa saya. Kiki. Iya Mbak Kiki gimana? Iya, mungkin dilanjutkan aja. Ustazah, iya, saya juga mencatat nih kebetulan. Oke, Masya Allah. Oke, berarti kalau ada pertanyaan langsung teks aja di Iya, di chat ya. Iya betul, silakan di chat. Nah sekarang nifas ya. Jadi itu tadi haid, apa istihadah. Nifas adalah darah yang keluar karena adanya proses melahirkan. Nah itu nifas. Darah tetap darah yang keluar karena adanya proses melahirkan. Di sini adanya proses melahirkan. Ini langsung kita loncat ke nomor 3. Ada perbedaan makna darah nifas antara istilah fikih dan kedokteran. Kalau istilah kedokteran, ada orang ya saya lah contohnya ya, memang saya mengalami. Saya itu kan kita kan hamil itu 40 minggu gitu ya. Tapi saya pada minggu ke-38, 2 minggu sebelum hari H-nya, sebelum due date-nya, saya biasanya perdarahan, bleeding. 4 anak saya semuanya begitu. Ya, oh anak yang ketiga enggak, anak yang ketiga itu malahan dari usia 7 bulan, dari usia 1 bulan lah sampai 9 sampai 8 bulan setengah itu bleeding terus ya. Tapi kalau yang keempat itu bleedingnya dari 4 bulan pertama, terus setelah itu 2 minggu sebelum menjelang kelahiran. Nah, ini darah yang keluar menjelang kelahiran, flek-flek kayak gitu, itu bukan merupakan darah nifas, tapi dia darah istihadah. Jadi ibu tetap sholat. Tetap sholat. Meskipun dokter atau bidan kalau di Indonesia ya, itu dia menyebutnya itu udah darah nifas, prenatal. Darah sebelum ya kelahiran ya, kalau dalam bahasa kedokterannya di Indonesia tuh darah prenatal itu katanya udah termasuk darah nifas. Enggak. Itu dalam istilah fikih dia disebut darah istihadah. Contoh misalnya, ibu-ibu udah mulai sakit biasanya 5 menit udah pembukaan 3 misalnya. Ada orang kan kita kalau pembukaan sampai 8 ya udah baru masuk ke ruang melahirkan ya. Nah ini dia udah pembukaan 2 tapi lama banget pembukaan 2-nya. Ya saya lagi deh contohnya, saya nggak malu untuk itu. Saya pembukaan 2 itu dari habis sholat subuh ya, terus kemudian anak saya dilahirkan, anak yang pertama itu asar. Jadi saya merasakan sakit 5 menit itu dari subuh sampai asar. Ya, dan itu darah udah keluar, ya. Darah udah keluar, ketuban udah pecah, ya. Tapi alhamdulillah, tapi nggak ada pembukaan. Pembukaannya lama sekali. Ya, ketiga dari 3 sejam lagi itu lama karena begitu udah pembukaan 6 baru cepat ke 8-nya gitu. Nah, ini pada saat ini ya, maka saya wajib tetap meskipun darah keluar, saya kebetulan waktu itu dokter kandungan saya ya kayak seperti yang saya bilang itu adalah ahli fikih juga gitu ya, dia ahli fikih juga ya. Nah, waktu di Mesir ya, saya melahirkan di Mesir. Nah, itu dia bilang kamu masih tetap harus sholat. Jadi saya subuh itu saya masih sholat, zuhur saya masih sholat. Ya, dengan keadaan darah yang ya udah darah itu udah di tempat tidur tuh diperlak gitu ya udah banyak gitu, tapi tetap saya sholat ya, cuma dibersihkan aja lah, dibersihkan aja pakai tipi gitu sedikit, terus saya sholat meskipun ketika lagi sholat tuh dur gitu, tapi itu istihadah. Nah pas azan asar ya itu bayi saya nah jadi saya nggak ada kewajiban lagi untuk sholat asar. Karena apa? Karena saya melahirkannya pas di azan asar. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya anak itu azan asar itu jam 3 ya. Misalnya jam 4 di Mesir waktu itu. Misalnya anak saya melahirkannya jam 5 ya. Dan saya udah ada di ruang operasi dari jam 4 misal gitu ya. Maka udah azan ya, jam 4 itu udah azan asar. Maka saya masih punya kewajiban untuk sholat asar. Tapi karena saya sudah di ruang operasi, nggak mungkin lagi untuk saya sholat gitu kan, ya bisa aja nanti begitu saya selesai nifas saya qadha, sama seperti haid yang kita lakukan kalau kita yang kayak kemarin itu tertunda kayak sholat isya gitu ya, mau ditunda-tunda ntar aja ternyata haid padahal kita belum sholat isya, seperti itu. Oke. Nah lamanya waktu nifas itu minimal sekejap. Siapa ini wanita siapa yang punya
waktu nifasnya sekejap. Artinya dia keluar darah pas lagi anaknya keluar, babynya keluar. Pas babynya keluar, dia keluar darah. Habis gitu udah bersih, nggak ada darah lagi. Nah, siapa ini? Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Fatimah haidnya cuma sehari semalam, kemudian nifasnya beliau itu hanya sekejap. Pas melahirkan Hasan dan Husain, ya keluar darah, tapi habis gitu udah nggak keluar darah. Nah, maksimalnya ini kita ambil dari fikih Syafi'i 60 hari. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu baru hari ke-30 udah habis darah haidnya, darah nifasnya. Kemudian hari ke-31 bersih. Hari ke-32 keluar flek lagi. Nah, itu masih disebut nifas. Ya, karena apa? Karena nifas yang biasa ya oleh 4 mazhab itu adalah 40 hari, tapi khusus untuk Imam Syafi'i adalah 60 hari gitu. Ya, jadi kalau memang kita seperti itu ya udah boleh kita tunggu sampai dia 60 hari. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya dia malam ini keluar, besok bersih, terus kemudian maghrib keluar kayak begitu, tunggu aja sampai 60 hari. Kalau misalnya sudah 60 hari ternyata masih ada darah juga, ya, maka itu adalah istihadah. Kita mandi dan kita sholat seperti biasa. Oke, itu adalah nifas. Nah, sekarang wanita yang keguguran, jika kandungannya, kehamilannya itu di bawah 80 hari, tidak disebut nifas. Jadi misalnya ada seorang wanita, dia udah tes pack ternyata dia hamil. Ya biasanya kan kalau kita tes swab itu udah sebulan ya, udah sebulan terlambat lah 5 minggu ya biasanya gitu. Ya 5 minggu sekitar 37 hari, 38 hari lah itu. Nah kemudian ya tapi dia udah positif ya, udah kelihatan positifnya tuh di tes pack-nya. Kemudian hari ke-50 ternyata dia darah gitu, keluar darah banyak. Nah, itu dia hari ke-50, maka dia tidak nifas. Artinya apa? Ya udah meskipun ada darah, dia tetap sholat. Kenapa? Karena diambil orang hamil itu tidak haid. Gitu. Tapi kalau usia kehamilan dia sudah 80 hari lebih, 80 hari dan lebih gitu ya, maka dia disebut nifas. Ya, hukumnya jadi kayak tadi, hukum nifas. Jadi kalau masih di bawah 80 hari, 79 hari gitu ya. Kalau 80 itu udah dianggap nifas. Ini 79 hari, maka dia tidak disebut haid. Sebab apa? Tapi dengan syarat dia ada ada keyakinan kalau itu hamil. Gitu. Kalau ada keyakinan dia itu gugur gitu karena sebelumnya udah tes pack dulu dan itu positif gitu. Ya, beda dengan orang yang nggak tahu. Misalnya dia memang biasa haidnya kadang 3 bulan sekali, kadang haidnya 4 bulan sekali gitu. Terus tiba-tiba bulan kedua ya haid udah 2 bulan nih. 2 bulan berarti udah 60 hari ya karena kok dia belum dapat haid gitu. Ya, terus tiba-tiba dia jatuh gitu, akhirnya keluarlah bleeding banyak gitu. Pas dibawa ke dokter, oh ternyata ibu keguguran. Loh, emang saya hamil dok? Misalnya gitu. Iya ibu hamil nih, udah 60 hari. Nah ini kalau dia tidak tahu, misalnya dia nggak bawa ke dokter misalnya, ya udah dia menganggap diri dia haid seperti biasanya. Karena dia nggak tahu, karena dia tidak punya bukti kalau dia tuh haid. Tapi kalau dokter yang bilang iya ibu keguguran, ibu adalah ibu hamil ya, maka tetap sholat karena apa? Karena itu keguguran seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu kalau itu keguguran, maka tidak disebut nifas. Ya. Nah kemudian hukum nifas sama dengan wanita haid, sama. Tergantung untuk baca Quran, tergantung daripada dia pakai yang mana lagi haid. Apakah boleh pegang, boleh baca, ataukah boleh baca, tidak boleh pegang, ataukah tidak boleh baca, tidak boleh pegang. Sama. Terus nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, dan lain sebagainya.
ya. Nah, kalau untuk puasa, kalau dia menyusui maka dia hanya bayar fidyah saja. Tapi kalau dia tidak menyusui, kan ada orang melahirkan tapi nggak menyusui ya, atau dia gugur misalnya babynya, tapi dia nifas, itu misalnya keguguran 5 bulan, kan dia nifas tuh ya, tapi nggak ada babynya, nggak menyusui. Nah ini dia harus qadha, sama seperti kayak haid. Seberapa banyaknya lamanya dia nifas, selama itu pula dia harus ganti qadha. Jadi tidak istihadah, ya. Maaf, tidak kalau nggak fidyah, tidak fidyah, gitu ya, tidak fidyah, ya seperti itu. Nah, kemudian bila nifas berhenti sebelum 40 hari, tetap disebut suci. Misalnya kan ini maksimal 40 hari. Terus tiba-tiba ada orang ya baru 35 hari sudah bersih darahnya, emang udah nggak ada darah sama sekali, kita udah tunggu 2 hari nggak ada darah juga, ya boleh nunggu 2 hari, beda dengan haid ya. Dia nunggu 2 hari nggak ada darah juga, maka dia harus mandi ya udah nggak apa-apa meskipun belum 40 hari ya, seperti itu. Nah, itu adalah tentang nifas. Oke, nah kemudian sekarang mutahhayyirah. Ya. Mutahhayyirah ini artinya, bukan bahasa Arab ya, artinya bahasa Indonesianya itu wanita yang bingung. Jadi meskipun namanya cantik, jangan dikasih nama kalau mau punya anak apa punya cucu ya Bu. Karena artinya mutahhayyirah itu wanita yang bingung. Ya, seperti itu. Definisinya adalah wanita yang tidak punya waktu haid yang tetap, bisa jadi karena alat kontrasepsi atau menjelang menopause. Contoh, ya, dia habis pakai spiral. Biasanya kalau dia habis pakai IUD atau spiral, itu kadang haidnya suka berantakan. Misalnya 3 hari haid, 2 hari bersih, 4 hari haid, 5 hari bersih kayak gitu. Nah, ini gimana sholatnya dan lain sebagainya. Ini disebut mutahhayyirah. Atau orang-orang yang misalnya habis pulang umroh atau pulang haji, terus dia minum obat penunda haid. Nah, begitu sampai kembali ke tanah airnya, kan udah nggak minum lagi obat penunda haidnya. Nah, itu haidnya jadi berantakan. Nah, itu juga disebut wanita mutahhayyirah. Gitu. Atau menjelang menopause. Nah, untuk orang-orang yang menjelang menopause ini, kadang ada orang yang haidnya tuh sampai 15 hari. Ya, sampai 15 hari. Ada kadang haidnya sampai sebulan full, seperti itu. Ada kadang nggak dapat sama sekali, udah 2 bulan sampai 3 bulan nggak haid, seperti itu. Itu juga disebut orang yang mutahhayyirah. Nah, untuk orang yang mutahhayyirah tidak boleh jadi imam. Kenapa? Karena ditakutkan kalau dia pas jadi imam dia keluar darah. Jadi beda dengan darahnya orang istihadah. Kalau orang istihadah, meskipun dia keluar darah, itu tetap suci. Dalam arti kata dia tetap boleh jadi imam. Tapi kalau untuk orang yang mutahhayyirah, ya, kalau dia keluar darah, dia jadi haid hukumnya. Jadi nggak boleh sholat. Nah, kalau dia nggak lihat darah bersih, maka dia harus sholat, mandi dimanapun, kapanpun. Nah, itu. Ya, kapanpun, dimanapun dia harus mandi. Gitu. Ya, kayak teman saya pernah waktu itu kami lagi ada pelatihan, terus dia baru habis pakai IUD, gitu. Ya udah, dia di hotel itu ya, bawa bentar-bentar ke kamar mandi, mau sholat zuhur dia lihat bersih, ya udah dia mandi. Asar udah dia sholat. Pas giliran isya ada lagi haid, ya dia nggak sholat lagi gitu. Di mana dia berhenti sholat, di situ dia harus di mana dia ngelihat darah, di situ dia harus berhenti sholat. Dan di mana dia ngelihat bersih nggak ada darah, dia harus mandi gitu. Ini untuk orang yang mutahhayyirah. Sama, orang yang mutahhayyirah juga nggak bisa menjamak sholat. Ya, jadi kalau dia mau pergi, ya sudah. Nah, misalnya dia sholat zuhur sama asar, orang-orang jamak takdim, dia nggak usah jamak takdim. Jadi dia sholat zuhur aja. Nanti pas waktu asar, ya bisa jadi dia haid gitu kan. Jadi ya udah. Tapi kalau ternyata dia nggak haid, ya dia sholat asar. Ya, seperti itu. Ya, ini juga jika berhenti harus langsung mandi. Nah, ini adalah tentang darah ya. Jadi tentang darah yang berhubungan dengan darah perempuan gitu, ya. Nah, sekarang yang terakhir nih ya, agak cepat nih. Agak ngebut gitu ya. Ada hal-hal yang lain ya. Ini contohnya Mbak Kiki ya. Mbak Kiki, saya mau tanya deh.
Mbak Kiki umurnya berapa kalau boleh, meskipun nggak bagus ya, nah, perempuan nanya umur. Saya 37. Alhamdulillah, Masya Allah, kalian saya Alhamdulillah. masih 27. Oh, Masya masa iya? Allah. Ini Iya benar. efek Zoom kayaknya, Bu. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah. Kalian saya masih anak satu gitu. Oke, Mbak Kiki, ada berapa lubang di punya perempuan? Ada 3. Yes, 3, betul. Ya, ada 3. Apa itu? Satu untuk saluran urin, satu lagi untuk melahirkan, satu lagi untuk pencernaan belakang. Ya, oke. Ya. Ya, betul. Kita punya 3 nih, Ibu-ibu. Kadang di beberapa tempat saya tanya pada bingung, kok 3 sih gitu kan? Perasaan kita belajar apa-apa kayaknya 2 huruf min sabilain gitu. Ya, Ibu, kalau perempuan tuh ada 3. Ya, perempuan itu punya 3. Kubul, dubur, dan vagina. Gitu ya, kita punya 3. Nah, ini ada hal-hal yang berhubungan dengan itu, ya. Yang pertama, wadi. Wadi adalah cairan putih kental, tapi nggak kental-kental banget ya, kental, yang keluar mengiringi air pipi kita, air seni kita. Ini biasanya banyak, ada beberapa wanita yang nggak wanita aja sih, laki-laki juga gitu ya, nggak terlalu bermasalah gitu. Kenapa? Karena kan habis pipi kita pasti istinja gitu. Jadi nggak terlalu dimasalahin gitu ya. Tapi ini wadi ini memang keluarnya mengiringi air seni. Jadi air seninya udah selesai, terus habis gitu keluar deh agak kayak putih-putih gitu. Ya, itu bukan keputihan, itu keluarnya dia dari depan. Nah, ini adalah wadi. Ini wajib, kok wajib? Apa namanya? Batal wudhu. Ya, jadi harus berwudhu. Nah, tapi kan karena kita biasanya habis buang air kecil kita istinja, ya nggak ada masalah gitu. Oke. Kemudian yang kedua, mani. Mani adalah cairan kental yang keluar akibat dari ejakulasi. Cairan kental yang keluar akibat dari ejakulasi. Itu mani. Cairan maninya sendiri itu nggak najis. Tapi keluar mani wajib mandi. Ya. Tapi ada juga keluar mani yang nggak wajib mandi. Ya. Jadi mani itu cairan yang kental yang keluar akibat dari ejakulasi. Contoh misalnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia bermimpi, ya bermimpi gitulah gitu ya. Kemudian dia sampai nikmat dan sampai ejakulasi dan akhirnya keluar, maka kata Rasulullah SAW, al-ma'u minal ma'. Jadi harus mandi karena ngelihat mani. Gitu. Ya. Atau misalnya ada anak kita atau suami kita lagi tidur, kemudian mimpi basah. Nah, itu juga harus mandi. Gitu. Tapi ada juga yang nggak wajib mandi, cuman diganti aja, cuman wudhu aja, cuman istinja aja. Apa? Misalnya ibu-ibu habis main nih, malamnya habis main sama suami. Ya, malam habis main sama suami. Terus habis gitu subuh kan mandi nih ya buat sholat subuh. Nah, pas duha, pas kita mau sholat duha, kita ke kamar mandi, kita lihat di ini kita, di pakaian dalam kita, di underwear kita, kok kayak bau mani gitu, ada kental-kental gitu dan bau mani gitu. Padahal kita nggak main gitu, itu sisa yang semalam gitu ya. Nah, ini nggak perlu mandi, ini cukup ganti aja pakaian dalamnya dan istinja, cukup. Tapi kalau ada seseorang yang dia masturbasi atau onani, maka dia tetap mandi. Kenapa? Karena masturbasi dan onani itu ada ejakulasinya. Tapi kalau yang tadi, perempuan tadi ya, yang keluar pas mau sholat duha, padahal dia nggak ada ejakulasi, maka dia nggak perlu mandi. Gitu. Nah, bagaimana misalnya ada anak kita atau suami kita, ada laki-laki lah ya, ketika tidur siang, misalnya tidur siang, di bulan suci Ramadan, terus dia ejakulasi, dia mimpi basah di siang hari. Apakah dia batal puasanya? Enggak. Jadi ejakulasi karena mimpi tidak membatalkan puasa Ramadan. Jadi gimana? Ya udah mandi aja, karena kan dia harus buat sholat kan, mandi aja, tapi tidak mewajibkan dia untuk
untuk mandi gitu. Sorry, tidak wajib dia untuk membatalkan puasanya. Ya, kecuali kalau dia berhubungan badan suami istri. Ya, terus kemudian ejakulasi. Nah, itu selain batal puasanya, dia juga mendapatkan kafarat, yaitu puasa 60 hari berturut-turut. Atau memberikan makan dan pakaian kepada 60 orang miskin. Itu kalau di bulan suci Ramadan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah madhi. Madhi adalah cairan bening encer yang keluar karena adanya rangsangan syahwat. Ini biasanya sering dibilang pelumas gitu. Ya, pelumas gitu ya, biasanya gitu ya untuk berhubungan badan dengan suami itu ya, pelumas. Dan biasanya nih kalau kita pikirannya udah mulai libido seksual kita udah naik nih, biasanya keluar nih madhinya gitu. Ya. Nah, ini tidak wajib mandi ya, tapi hanya dibersihkan ya, kemudian ganti pakaian dalamnya, setelah itu wudhu. Jadi dia membatalkan wudhu tapi tidak wajib mandi. Ini madhi. Oke. Nah, kemudian sekarang cara mandi. Ya, yang pertama cek dulu nih cara mandi. Gimana ngeceknya? Ya. Kalau udah nikah, boleh silakan ambil cotton. Ya, saya tidak anjurkan pakai tisu toilet paper. Saya nggak anjurkan pakai itu, tapi saya anjurkan pakai cotton, kapas gitu ya, dan diairin kapasnya, terus kemudian dimasukin. Kapasnya agak banyak karena kalau sedikit nggak bisa masuk kan, letoy gitu. Kapasnya agak banyak dimasukin. Ini untuk yang udah nikah. Kalau keluar masih ada segaris, meskipun samar warna kuning, itu belum boleh mandi. Gitu. Tapi kalau memang masuk dan keluarnya itu sama, warnanya nggak ada warna kuning sedikit pun, dah boleh mandi. Itu kalau untuk yang sudah nikah. Tapi kalau yang belum nikah, ya cukup misalnya ini vaginanya diginiin aja gitu, diginiin aja lah, diusap aja gitu ya. Kalau memang tidak ada sedikit pun darah, ya sudah ya, maka dia wajib mandi. Kemudian setelah itu cuci tangan dan dia berwudu. Wudunya ini seperti wudu mau sholat. Oke. Boleh ditunda kaki, boleh juga dengan kaki. Tuh. Kemudian lanjutnya alirkan air ke kepala ya. Nah, yang harus kena adalah kulit kepala. Kalau rambut kita misalnya, mohon maaf, kayak saudara-saudara kita dari Afrika, itu kan dia dikepang-kepang gitu ya, dikepang-kepang gitu. Nah, itu dia nggak perlu membuka kepangannya. Saya dulu waktu di Indonesia belajar fikih, kalau dikepang nggak perlu dibuka, saya bingung. Nah, tapi begitu saya ke Mesir, saya ngelihat teman-teman saya yang dari Afrika, baru saya paham maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kalau ya, alhamdulillah, maaf. Ya, teman-teman kita yang dari Afrika itu kan kadang dia rambutnya itu sama dia dikepang-kepang gitu kan. Nah, dikepang-kepang itu ya udah nggak usah dibuka. Yang penting dia kena ininya nih, kulit kepalanya. Itu harus kena kulit kepala. Sebab kalau ada yang tidak kena, nanti api neraka bisa masuk ke dalamnya. Oke. Nah, ini ada yang bilang harus 3 kali ya Bu Dedeh gitu. Saya bilang tergantung kita pakai apa mandinya. Kalau kita pakai gayung, iya 3 kali. Tapi kalau kita pakai shower, ya, pakai apalagi shower yang stand, shower yang biasa, yang tetap gitu, ya udah, nggak usah 1, 2 gitu, nggak perlu, ya udah, basahin. Yang penting basah seluruh kulit kepala, itu sudah bisa gitu ya. Kemudian alirkan air ke seluruh tubuh. Ini juga 3 kali, ya, ke bagian kanan dulu, maupun ke bagian kiri. Nah, tapi kalau kita pakai shower ya, pokoknya yang penting semuanya basah. Ya, hanya saja patut diingat ada tempat-tempat dalam tubuh kita yang ada di lipatan, apalagi kalau yang ya dikaruniai badan kayak saya, subhanallah, subur gitu ya. Nah, ini kan lipatannya banyak, itu semuanya harus basah. Semuanya harus basah. Jangan sampai nggak basah, termasuk pusat gitu ya. Puser ya. Itu kalau pusernya yang bagian ke dalam itu harus dibawa gitu pakai jari ya, untuk dimasukkan ke dalam, masukkan air ke dalam pusarnya tersebut gitu. Nah, setelah itu ya sudah selesai mandinya.
kita mau pakai lulur, kita mau pakai sabun, kita pakai sampo, itu udah selesai. Nanti ketika ketika lagi pakai sabun, kemudian kita tersentuh misalnya kemaluan kita atau apa, ya sudah, nanti pas selesai mandi kita wudhu lagi gitu. Ya, tapi kalau nggak kena alat kelamin kita, tangan kita nggak kena, nggak ada yang membatalkan wudhu, nggak buang angin, nggak pipis, nggak apa, ya sudah, mandi itu sudah seperti berwudhu, seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian. Alhamdulillah selesai, agak ngebut. Mungkin nanti kita ini dengan pertanyaan. Silakan kalau mau yang bertanya seputar masalah haid juga boleh. Mungkin baru kepikir sekarang gitu, ya seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah Dede. Baik ibu-ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa ditulis di chat atau disampaikan langsung. Silakan di unmute mikrofonnya. Kami buka sesi pertanyaan. Baik, atau kalau belum mungkin saya ada pertanyaan nih Ustazah. Iya, Ya, Bu, silakan. pertanyaan pertama adalah tadi dijelaskan tentang istihadoh dan Mutahayirah. Ya, nah tadi di istihadoh sendiri ada yang kalau misalnya ada yang haidnya itu nggak teratur gitu ya, misalnya kadang 10 hari atau kadang 12 hari. Nah, perbedaan dari misalnya bulan kemarin 10 hari, terus bulan ini 12 hari misalnya, jadi 2 harinya itu adalah istihadoh, betul begitu, Ustazah ya? Nah, kalau saya agak bingung dengan mutahairah itu tadi. Mutahairah juga bukannya orang yang haidnya berbeda-beda gitu waktunya. Tapi kenapa mutahairah nggak boleh sholat atau nggak boleh jadi imam atau nggak boleh menjama, sedangkan istihadoh boleh? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Oke, karena mutahayirah itu adalah dia sebenarnya haid, cuman darahnya kayak terpending karena suatu sebab, kayak itu tadi. Karena mungkin dia pakai alat kontrasepsi, atau dia minum obat, atau dia karena menopause. Sementara kalau istihadoh ya mungkin karena hormon dia berantakan aja gitu. Ya, jadi mutahayirah ini hanya ada di fikih Maliki. Ya, jadi kalau alasannya. Misalnya, jadi misalnya kalau memang ada yang minum obat kontrasepsi karena kesehatan atau mungkin karena preferensi gitu ya, dan atau misalnya pakai AIDU, itu di kategorinya mutahairah ya, bukan istihadoh. Jadi harus lebih rutin ngecek haid atau enggak, dan mandi apabila tiba-tiba sudah bersih ya. Iya, tapi beda juga gini Mbak. Ada orang yang dia habis minum obat, dia haidnya tiap hari tuh. Hari pertama, kedua, tiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, 14, 15. Ya. Nah, maka dia hukumnya bukan mutahayirah. Dia hukumnya istihadoh. Nanti hari ke-16-nya kalau masih berdarah. Tapi kalau orang yang mutahayirah itu yang seperti ini. 2 hari haid, 4 hari bersih, 5 hari haid. Jadi berantakan seperti itu. Oke, jadi kalau dia siklusnya berantakan, ya, nah mungkin ada di sini yang pernah ngalamin ketika pakai spiral atau IUD, nah itu dia mutahayirah. Oke. Nah, pertanyaan kedua, tadi untuk masalah mandi, itu tadi mandinya dijelaskan dengan air saja sudah cukup ya, Ustazah. Jadi nggak perlu sampai, karena yang saya tahu dulu kan harus bersih dengan shampoo, sabun dan segala macam baru diterima mandinya. Berarti ini sebenarnya dengan air aja sudah bisa, udah cukup ya? Iya, betul. Ya, sebenarnya bisa, makanya ada orang bilang, aduh saya anak mahasiswa biasanya tuh, saya nggak bisa mandi haid, samponya habis gitu, nggak ada alasan. Oke. Iya. Baik, ibu-ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lain yang mau disampaikan? Ibu Dede juga bilang kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, atau mungkin nanti tiba-tiba ingat pertanyaannya, bisa di WhatsApp atau di Facebook Iya, langsung ya, boleh, Ustazah silakan, ya? silakan. Nah, boleh, silakan. Karena kita kan mungkin kalau haid itu kan kadang biasanya sih Ramadan, karena Ramadan itu kan berpengaruh dengan hormonnya.
Kadang ada Betul. orang yang stres atau apa, jadi hormonnya tuh kayaknya gimana gitu, seperti itu. Iya. Iya. Jadi kadang suka berpengaruh. Nah itu silakan boleh menyimpan nomor saya insya Allah. Baik, insya Allah. Kalau untuk doa sendiri sebelum mandi tuh bacaan doanya seperti apa ya Ustazah Ridhe? Sebenarnya Rasulullah tidak mengajarkan itu. Yang penting kita niat aja kita mau mandi hadas besar, udah cukup. Tapi memang Oke. kalau saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, ya mereka memang ada doanya. Allahumma ini nawaitu rob al hadasil akbar, gitu kan, lillahi ta'ala. Gitu. Itu yang pendeknya, versi pendeknya gitu. Baik. Tapi sebenarnya itu tidak, maksudnya Rasulullah tidak mengajarkan itu gitu. Tapi kalau mau baca boleh nggak boleh, nggak ada masalah. Gitu. Oke. Mungkin bacanya sebaiknya di luar kamar mandi, diniatkan baru Betul. ini ya, jalankan mandi wajibnya. Betul. Baik. Betul. Nah, kalau misalnya untuk ibu-ibu yang tadi lagi mau melahirkan nih, Ustazah, terus tadi kan dibilang kalau misalnya udah kontraksi gitu ya, lagi menunggu proses kelahiran, sepanjang dia belum melahirkan, tetap harus sholat gitu ya. Betul, Dan betul. walaupun Meskipun darah berceceran gitu ya. iya. Silakan. Oke. Dan berarti juga wudunya harus tayamum gitu ya, karena kan kadang-kadang Iya, udah nggak ibu-ibu. bisa turun dari tempat tidur memang. Oke. Baik. Tapi kalau masih bisa kena air ya, mungkin bisa minta suami bawain air ke kamar dengan apa, baskom atau apa gitu, bisa kan? Misalnya Iya. pakai handuk, terus ya kita pakai air sedikit gitu, pakai botol minum, bisa itu sebenarnya. Yang penting kan kita basah ini, seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan kalau diizinkan sama pihak rumah sakit, karena kadang-kadang takutnya becek nanti ada. Itu Oh dia. iya, Makanya apa itu namanya? harus apa namanya? Ya kita juga jangan banyak-banyak. Iya. Mungkin Itu dia, banyak yang kan yang penting kena masalah tuh itu kitanya, dia. yang masalahnya kitanya itu. Iya. Baik. Kita coba sebentar, kita tanyakan lagi kepada ibu-ibu sekalian, apakah ada pertanyaan mumpung lagi ini menjelang bulan Ramadan, benar Atau kalau kita ada banyak. ibu-ibu yang mau nanya lain, silahkan. Masalah Iya. puasa atau masalah zakat, silakan, boleh silakan gitu. Mumpung saya ada bersama ibu-ibu. Mbak Kiki. Iya, assalamualaikum Mbak Ova. Apa kabar Mbak Kiki? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Ova? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih saja. Pengertian nifas dan albayah ya. No, istihadah, oke. Okay. Ya, head, nifas dan istihadah itu cara mandinya sama ya? Iya, sama aja. Nifas, istihadah, haid, mutahhayyirah dan junub sama semua. Oke. Terus juga mau bertanya tentang kalau kita udah wudu saja. Terus flek batal enggak? Flek, ada flek darah? Nah, kita sudah wudu, mau sholat, suami colek kita. Oh, colek. Ya. Ini tergantung Ibu. Ada dua pendapat ya. Pendapat Imam Syafi'i batal wudunya kalau suami menyentuh istrinya. Tapi kalau imam yang lain, termasuk Imam Syafi'i sendiri sebenarnya itu nggak batal. Tapi untuk Imam Syafi'i katanya kalau ada syahwat batal. Seperti itu. Jadi sebenarnya tuh ada kata-kata kalau ada syahwat gitu. Tapi karena takut nanti ada syahwat ya udah di banyak buku dibilang batal aja, padahal sebenarnya enggak. Kalau saya mengambil pendapat yang tidak batal. Kenapa? Karena ada hadis sahih Rasulullah SAW pernah mencium Aisyah pada saat beliau sudah berwudu dan beliau langsung sholat tanpa ngambil wudu lagi. Oh, baik. Tapi ciumnya itu bukan cium nafsu ya. Misalnya kayak gitu, suami kita mau pergi kerja gitu kan, kita cium tangan dia atau cium kening dia gitu. Betul. Dan tentang imam nih. Imam Maliki, Imam Syafi'i belajar dari Imam Maliki, Imam Hambali belajar dari Imam Syafi'i, belajar Imam Hambali. Itu kita imam tersebut, dari 4 tersebut yang cuman kalau salat subuh tuh yang pakai kunut. Kunut. Ya, kunut
hari. Kadang-kadang kalau saya sholat sendiri saya pakai, tapi kalau lagi sama suami ya imam pakai. Jadi saya ikuti yang nggak pakai. Boleh apa enggak tuh? Kalau saya dengar waktu itu ada yang bilang kalau mau ikut Syafi'i jangan ikut yang lain gitu. Oke. Gimana sebaiknya? Ya, jadi gini, untuk Imam Syafi'i, kunut itu merupakan pada sholat subuh ya. Kunut pada sholat subuh adalah termasuk daripada rukun. Artinya, kalau kita lagi sholat sama imamnya yang nggak pakai kunut, ya udah kita nggak pakai kunut karena kita ikut imam. Dalilnya apa? Imam Syafi'i pernah dia kunut dengan dari salah seorang guru madhab Hanafi, dan ternyata dia nggak pakai kunut. Nah, Imam Syafi'i juga nggak pakai kunut. Gitu. Tapi kalau dia sholat sendiri dan dia nggak pakai kunut, karena dia berkeyakinan itu ya, berkeyakinan pakai kunut, maka dia harus sujud syahwi. Gitu. Tapi kalau untuk yang kalau untuk yang tidak memakai kunut, ya misalnya dia nggak pakai kunut, terus kemudian dia sholat dengan imamnya yang pakai kunut, ya dia sholat dengan imamnya yang pakai kunut, ya nggak apa-apa, dia mau nadahkan tangan atau tidak itu terserah dia. Dan itu nggak menjadikan sholat dia jadi bid'ah, enggak. Kayak contoh di Makkah, ya mungkin ibu ada yang pernah ke Makkah, itu saya pernah ngalamin imamnya pakai kunut, tapi besok nggak lagi gitu. Imamnya kayaknya ganti-ganti kan kalau di Mekah gitu, seperti, dan itu biasa aja gitu. Oh, baik. Baik Ustazah, terima kasih atas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama Mbak Ulfa. Terima kasih pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan lagi di chat, Ustazah. Apakah darah istihadoh adalah darah penyakit? Maksudnya penyakit apa? Iya, darah istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, penyakit apanya kita harus tanya dokter. Gitu. Memang disebut darah penyakit. Makanya karena dia darah penyakit, maka dia tidak mempengaruhi, maksudnya wanita yang kena istihadah itu tetap suci karena itu ada penyakit. Gitu. Jadi itu bukan reguler, ya darah reguler bukan. Misalnya apakah ada penyakit bawaan atau misalnya memang ada infeksi tertentu gitu ya, Ustazah ya. Nah, semua yang dalam kategori itu berarti istihadoh. Iya, betul. Baik. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Ibu-ibu sekalian bisa bertanya selain dari yang berhubungan dengan topik haid, apakah mungkin mengenai zakat, mengenai puasa Ramadan, atau yang lainnya, silakan. Kami persilakan, ini acara tanya jawabnya. Baik, nah kalau saya ada pertanyaan nih, Ustazah. Kan terkadang untuk bulan Idul Fitri nih ya, bulan Ramadan ini terus akhir Idul Fitri, kadang nih ada yang Idul Fitrinya berbeda hari. Nah, itu gimana ya, misalnya saya dengan orang tua saya misalnya berbeda hari, nah itu kadang-kadang orang tua kan maunya kita mengikuti gitu, misalnya puasanya selesai karena ini udah lebaran nih, saya udah nggak puasa lagi gitu, kamu harus ikutan juga. Nah, saya terkadang bingung itu karena kan kadang-kadang kita, apalagi sekarang kita berbeda lokasi, beliau di Indonesia, saya di Amerika. Nah, kalau itu bagaimana ya, Ustazah? Ya, kita mengikuti apa yang menjadi kita yakini. Kenapa? Karena kalau kita pelimpan, kita bisa dosa. Kan kita nggak boleh puasa di Idul Fitri, ya kan? Betul. Ya kan? Kita kan haram berpuasa di Idul Fitri. Tuh. Terus kalau memang ternyata sebenarnya itu belum Idul Fitri, kita juga kena dosa karena nggak puasa di Ramadan satu hari. Kalau orang yang nggak berpuasa satu hari, itu dengan sengaja, maka dosanya itu dosanya itu seperti tidak bisa diganti meskipun dia puasa 40 tahun betul-betul. Artinya apa? Artinya kita harus yakin kita mau ikut yang mana. Silahkan. Dan itu tidak salah. Sebab penentuan Idul Fitri itu ditentukan oleh ulama. Maksudnya perkumpulan ulama. Bukan satu orang ulama, tapi perkumpulan ulama. Jadi silahkan ikuti yang mana yang membuat kita yakin. Baik. Iya. Baik, ibu-ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Ibu Nora, silakan.
Ya, makasih Mbak Kiki. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dede, izin Waalaikumsalam bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin seputar haid, sudah pekan lalu ya Ustazah. Nggak apa-apa ya nanya sekarang. Iya, boleh silakan. Oke. Iya, kan kalau haid pada setiap wanita itu kan jumlah harinya sesuai dengan kebiasaan masing-masing ya Ustazah ya. Betul. Misalnya biasa 8, di mana jika ada coklat keluar di lewat 8 hari itu, maka itu tidak dianggap sebagai haid, begitu kan ya Ustazah? Betul, itu untuk bulan itu aja ya. Oke. Nah, kemarin setelah saya melahirkan, setelah selesai masa nifas, kemudian selama 3 atau 4 bulan, saya kan misalnya reguler itu sekitar 8-9 hari. Gitu. Tapi setelah melahirkan itu sempat itu selama 3 atau 4 bulan berturut-turut itu sampai 13 hari gitu. Jadi awalnya saya mau mengikuti kebiasaan saya sebelum dari dulu tuh sekitar 8-9 hari gitu. Tapi waktu itu kok sampai 13 hari, apa karena masih efek darah nifas, tapi saya pakai kebiasaan. Tapi bulan berikutnya kok 13 hari baru benar-benar suci gitu. Nah, masuk bulan kelima yang setelah itu baru dia kembali normal lagi sekitar 8-9 hari. Itu gimana ya Ustazah, yang kelebihan, berarti kan kelebihannya sekitar, kalau kebiasaannya maksimum 9 hari, berarti kan 4 hari lewat itu yang masih belum benar-benar, itu yang 4 hari itu jatuhnya darah apa itu gitu, dan bagaimana status sholatnya di 4 hari itu gitu. Ya, tapi kan Ibu kan pas pertama kali dapat tambahan 4 hari itu, Ibu tidak menganggap itu haid kan? Waktu itu karena dia warnanya bukan sekedar bercak, tapi masih kayak merah, kotor gitu, iya. Jadi saat itu saya menganggapnya darah haid gitu. Oke, berarti kalau gitu Ibu termasuk yang pertama bisa bisa membedakan. Maksudnya ada keyakinan ini haid, ini bukan. Nah, itu berarti ya nggak apa-apa. Kalau Ibu yakin itu bukan darah haid, ya Ibu sholat. Tapi kalau Ibu merasa itu masih darah haid, melihat dari ciri-cirinya, orang itu beda-beda ya. Saya nggak bisa ini. Kalau memang Ibu bisa, ya udah alhamdulillah. Berarti Ibu nggak salah kalau Ibu nggak sholat, karena menganggap itu masih haid gitu. Iya, karena sesuai ciri-cirinya gitu. Setelah masuk bulan kelima baru kembali normal, yang 9 hari baru benar-benar bersih, yang Ustazah bilang harus dicek dan sebagainya gitu. Iya, betul. Oke. Jazakallahu khair Ustazah. Iya, baik. Terima kasih Mbak Oya. Tadi namanya Nora, saya pikir siapa, ternyata Mbak Oya. Begitu dengar suaranya. Ya, baik. Apakah ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Apabila tidak ada, mungkin kita tutup. Ustazah Dede sudah pukul 6.30. Oke. Baik. Saya doa. Iya, silahkan ditutup dengan doa. Ada yang minta doa khusus, mungkin ada yang sedang sakit di komunitinya, keluarganya di Indonesia atau gimana? Ya, bisa kita doakan sama-sama. Iya, silakan. Ya, doa untuk Ibu Titi, ibu saya. Ibu Titi ya. Oke. Sakit ya? Sakit ya? Iya, sakit. Oke. Baiklah, mari. Ada lagi ibu-ibu? Nggak ada? Oke. Mari sama-sama kita doakan untuk Ibu Titi agar Allah berikan kesembuhan kepadanya, Allah angkat penyakitnya, dan insya Allah pada bulan Ramadan beliau bisa kembali beribadah dengan sempurna, insya Allah. Ya, ala hadhihi niyah wa likulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah.
Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawratal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Allahumma taqabbal ta'abudana, Allahumma taqabbal saumana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal ruku'ana, Allahumma taqabbal ta'abudana fi Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shfi anta syafi isfina anta syafi la sifaan illa sifa'uk la yughadir saqaman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Semoga Allah membalas ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah. Sekian acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dede, jazakillah khairan, dan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kami juga mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin serta selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Akhir kata, saya Kiki selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di sini dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu. Maaf saya lahir batin semuanya. Lahir batin. Assalamualaikum. Ustazah Dede, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki.